Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan dari SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Alhamdulillah nggih, pada pagi hari ini kita mengucapkan puji syukur nggih. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk diskusi seputar budaya positif di sekolah kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju zaman Islam yang berkemajuan ini. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf nggih karena mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu, dan saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk ini nggih, diseminasi budaya positif di sekolah kita. Terima kasih untuk bantuan dan kehadirannya. Untuk kegiatan kita hari ini ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan. Yang pertama nanti ada pembahasan seputar paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motif dari sebuah perilaku, kebutuhan dasar dari manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mengenalnya atau sedikit memahami dari pelatihan Merdeka Mengajar nggih. Nah, ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kita untuk mengulas kembali dan mengingat kembali seputar beberapa hal tersebut. Kemudian tujuan dari kegiatan kita pagi ini yaitu untuk mengusahakan mencipta lingkungan positif karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membentuk suatu budaya positif. Sebelumnya ini kita sedikit refleksi nggih. Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa diwakili oleh salah satu hadirin untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, di lingkungan kita ini di sekolah? Monggo, silakan Bapak Ibu yang berkenan menjawab. Monggo Bapak Mualim. Suasana positif itu sangat penting karena bisa untuk menciptakan lingkungan untuk meminimalisasi konflik, dan suasana pun menyenangkan dan menggembirakan untuk untuk proses yang lebih baik lagi. Betul. Jadi penting sekali nggih. Terima kasih nggih untuk Ustadz Mualim untuk jawabannya. Jadi memang benar bahwa suasana yang positif itu bisa mencegah konflik di antara kita. Apa sebelumnya kita ada konflik? Iya. Seperti Israel sama Palestina. Nah, nggih. Jadi teringat dengan saudara kita nggih. Arek. Iya nih. Nggih, di lapangan nggih. Nggih. Baik. Selanjutnya terkait ini, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Dan jika belum, apa yang perlu diperbaiki? Penerapan disiplin. Sudah disiplin. Sudah disiplin, sudah diterapkan. Datang Contohnya pagi, memakai pakaian sepatu mulai hari Senin sampai hari Rabu itu harus hitam.
Setelah itu Kamis boleh bebas. Oh, nggih. Seperti itu. Berarti itu terkait peraturan Ya, untuk peraturan nggih berbusana. meningkatkan Ya, performa. kedisiplinan siswa. Nggih. Monggo barangkali ada yang mau menambahkan lagi dari Bapak Ibu. Nggih, monggo Ustadz Waris. Untuk diperbaiki adanya itu antara sanksi dan reward. Sanksi dan reward. Iya, karena selama ini kan antara sanksi dan reward nggak imbang, nggak balance. Lebih Iya. banyak sanksinya. Oh, Ini sanksi siswa. Sanksi siswa kok guru iki. Iya, siswa juga, guru juga. oh begitu. Guru karyawan. Nggih. Penghargaan perlu dikembangkan. Kalau Iya, memang sanksi. ada sanksi ada ribet itu bukan untuk siswa, untuk guru dan Siswa juga perlu karyawan. reward. Ya perlu ribet. Nih, perlu ribet juga. Apa hanya penghargaannya apa? Umroh. Umroh. Nah, Siswa umroh. Kita bapak masih kecil. amin. Nih, Nggih. rumah sakit haji kecil-kecilan. Itu kecil. Bukan kecil, kecil kan, lor kecil. Berarti manasik toh. Iya, manasik tanah. Manasik. Haji Oke. kecil. Iya, bener kok. Jadi umroh. Nggih, baik. Selanjutnya nggih. Nah, ini kita kan di sini sebagai guru atau karyawan, bagaimana cara menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Jadi partisipasi kita untuk menciptakan budaya positif itu seperti apa? Iya, saya. Nggih, oh nggih. Ustazah Alif, monggo. Kita harus bisa mengelola emosi kita dengan bijak. Oh iya, berarti nggak boleh emosian. Dengarkan ya Pak Waris. Sabar. Angin. Kemudian yang kedua, ketika ada apa ya namanya? Musyawarah ya. Anak ilmu. Nggih. Bisa ada kesepakatan bersama berikutnya lainnya. Oh nggih, jadi karena sepakat itu nanti insya Allah bisa dipahami bersama nggih. Ada lagi mungkin? Ada lagi. Nggih, monggo Ustazah Maya. Ya, memang sebaiknya kalau kita bekerja itu kita ciptakan suasana kekeluargaan. Kekeluargaan. Ya, jadi kita saling tolong menolong, saling bantu membantu. Jadi harus ikhlas. Jadi kita tidak ada Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini sepertinya Bu Ari banget Jadi ini. saling Bu tolong Ari menolong. saya butuh. Kayak ada calon kepala Iya, sekolah. saling tolong menolong. berarti kalau pesennya lumayan. Pesan terakhir. Loh. Astagfirullahaladzim, lah kalau Bapak Yeyo. saya suka kok pensiun. Nggih, terima kasih Saling untuk tolong menolong, Bu. Kunci ini. Ruangna Bu Hari cari tolong menolong. nggih. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk tadi sedikit refleksi dari kita, nggih. Untuk pasal-pasal ya. Nah, ini agak berat karena terkait dengan standar proses. Nah, jadi lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses. Jadi di dalam standar proses itu salah satunya di pasal 10 itu ada yang berkaitan tentang lingkungan. Nah, kemudian nanti merujuk lagi ke standar nasional pendidikan di pasal 12, mungkin bisa dicek di Google nggih. Jadi salah satunya tuh ini agak berat. Nah, ini karena lingkungan yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang inovatif dan juga menantang. Ini termasuk salah satunya menciptakan lingkungan belajar yang positif, nggih. Jadi ini rujukannya. Bukan kata Bu Yeni atau bukan, ini ada standar prosesnya. Itu kata Allah yang Maha Kuasa. Vertikal deh. Ayo aneh haji balik kok. Amin. Nggih. Nah, harapannya dari pengaplikasian dari standar tadi, jadi terbentuknya kesadaran diri berupa kedisiplinan. Jadi disiplinnya itu dari motivasi internal, nggih. Dan semangat untuk berubah lebih baik. Nah, kalau semua warga sekolah itu bisa menerapkan budaya yang positif, insya Allah akan ada kenyamanan hidup dengan hubungannya dengan orang lain. Jadi seperti itu.
Nah, ini apa yang terbayang atau terlintas di Bapak Ibu terkait kata disiplin? Atuh, tertib. Tertib, Peraturan. peraturan, nggih. Ada lagi mungkin? Beban. Beban. Oh, nggih. Nah, kebiasaan. Nah, jadi memang disiplin itu memang berkaitan dengan hal itu tadi ya, agak sedikit negatif nih. Nah, tapi gimana nggih caranya biar kebiasaan itu bersifat positif nih? Nah, ini perlu ada penanaman nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulianya yang ingin dicapai sebagai individu. Jadi salah satunya berkaitan dengan murid kita nih sebagai warisan Indonesia. Nah, ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini biasanya guru PKN sangat paham nih. Mungkin bisa disebutkan salah satu atau salah 6 dari profil pelajar Pancasila, monggo, Saudara Yeni. Harus bisa. Yo ya gurunya buat apa sih kamu? Guru kan kepala sekolah ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Nggih. berakhlak mulia. Oh. Yang kedua, bernalar kritis ketika berkebinekaan global, Insyaallah. royong, Nggih. mandiri, sama satunya Bali. kreatif. Yang kreatif. Oh, nggih, terima kasih Ustazah Bintari dan juga Ustazah Yeni sudah saling melengkapi. 95 RP. Iya. Ribet. Ribetnya umroh. Winter ya. Ya umrah Samira Samira. gratis. Nggih, jadi Samira. ini nggih kalau digambarkan dalam diagram, nah ini profil pelajar Pancasila ada 6 yang seperti disebutkan oleh Ustazah Yeni. Jadi ini termasuk terkandung nilai-nilai kebajikan, nih, sikap-sikap positif dari pelajar Pancasila Indonesia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan tentunya yang diharapkan dari tiap sekolah nih, itu adalah menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin bisa sambil minum nggih atau makan bekalnya dulu. Bekalku laptop. Itu silakan dimakan laptopnya. Nggih, baik. Ini berkaitan dengan apa ya? Dipaksa dulu nanti terbiasa. Disiplin. Aturan. Disiplin. Iya. Apalagi Disiplin dipaksa dulu. Kebiasaan. pembiasaan, Tanggung jawab. tanggung jawab bisa juga. Kemaya dipaksa dulu. Ini ya apa? Nggih. Iya. Dikirim dengan Budaya positif. Budaya positif. Oh, nggih, nggih bisa. Dipaksa dulu. Dipaksa dulu. Mikirin Iya, keluasan, terlalu luas ya. Nah, ini nggih. Apakah paksaan itu bisa menjadi suatu pembiasaan dan memunculkan kedisiplinan? Bisa ya? Bisa. Nah, bagaimana kita? Nah, iya ini. Maaf. Ini jadi memang kadang paksaan itu bisa menciptakan kedisiplinan, tapi kadang tidak bisa berjangka panjang kan. Nah, jadi mungkin hanya beberapa saat itu saja, mungkin biar nggak dihukum, biar nggak dipotong uang transportnya misalkan. Nah, itu termasuk salah satu nah, nggih, paksaan, nggih. Terpaksa ini. Nah, ini kembali lagi merujuk. Nah, bagaimana kita berperilaku? Pasti juga kita ada alasan, nggih. Mungkin ada kekhilafan juga dan ataupun kesalahan yang mendasari seseorang itu bisa melakukan sesuatu, nggih. Nah, ini ada seorang ilmuwan dalam ilmu psikologi, nggih. Mungkin Ustazah Alif pernah berkenalan atau mungkin pernah membaca bukunya. Ini bacanya Diana atau
Dayan. Dayan. Apa Mister? Dayan. Dayana. Dayana tuh. Oh, Mister Mualim. Diana ya Diana. Dayana. Dayan. Ini seperti namanya. Daina. Daina. Sebagai bocah biasa. Oh biasa. Ya anak kosong. Gosen iku. Iya. Gosen Indonesia kosong. jadi kosong. Gos. Sampai kira Dan dalam bukunya resleting. Astagfirullah. Jadi, Pikirannya wong. nggih lanjut nggih, mohon maaf. Dayan Gosen ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku dari manusia ini. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nggih, contohnya tadi mungkin siswa itu datangnya tepat waktu karena takut dihukum. Ya. Tapi apakah di sekolah kita ada hukuman Ada. untuk yang terlambat? Ada. Konsekuensi. Konsekuensi nggih. Banyak konsekuensi. Oh, nggih. Jadi bukan hukuman nggih. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya Iya nih, pokoknya. datangnya sebelum subuh. Maya ini Maya kan. Iya. Ini mungkin berkaitan dengan ini nggih. Yang diberikan dari Ibu KS, misalkan yang terkait PMM itu kan juga bisa berkaitan dengan ini kan. Beliau menerapkan adanya Mendapatkan penghargaan imbalan. nggih. Nah, ini biar guru-guru termotivasi Semangat. untuk menyelesaikan PMM-nya. Iya. Nggih, kemudian yang terakhir ada motivasi mereka itu bisa menjadi yang mereka inginkan karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini jadi termasuk tahta tertinggi nih. Maksudnya mereka tuh berperilaku karena memang aku inginnya seperti ini, prinsipku ini. Nah, itu. Ini yang sangat sangat Bukan ya. Ini jangka waktunya panjang. jangka waktunya panjang. Kesadaran. Nggih, seperti mungkin kayak Ustazah Maya, terus atau yang lainnya mungkin kalau sholat duha itu biasanya kan sudah anak-anak belum datang sudah siap. Nah, Khusyuk sampai terakhir. Oleh kakek. sampai paling terakhir. Datang dan terakhir pulang. Iya. Nah, Itu nggih. lebih bahaya banget. Berarti sudah tahta tertinggi nggih. Iya, jadi kan Alhamdulillah. Oh, anu penghargaan. Nganu karyawan. Karyawan. Guru ini kan ngajar itu kan nanti proses ya. Proses. Ngajar. Iya, terus wudhu dulu kan jadi akhirnya terlambat. Wah, betul, betul ngajar. Karyawan kan Mepet ya. Jadi anak-anak terkondisi. Terkondisi Ada gini. Ustaz Ramai. Lumayan, Yang nggih. nyepen ngeprint terus. Tiba-tiba balik ke sini. Nanti rencananya Ustazah Maya jadi remaja Masjid Syuhada. Sorry, betul kamu. Teh diumrohno karo Pak Lukman. Amin. Amin. Ngandi. Dengan Samira. Apa dari marbot? Katanya Pak Yusuf kan bodoh. Sponsor ini. Dan Boso Marah Samira. Ini berarti diskusinya ada sponsor. Sponsor Samira. Samira. Ini ke Samira kabeh. Baik, untuk selanjutnya dari ketiga motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendominasi dari perilaku murid kita? Tadi ada karena hukuman, karena adanya penghargaan dan juga ada motivasi internalnya, gitu. Kalau diintikan seperti itu, mana yang paling mendominasi, gitu, Bapak Ibu? Kalau mendominasinya ya Ada Nomor satu. konsekuensi, ya. Gitu. Pasti berdasarkan itu, jadi belum Karena kesadaran. kesadarannya. Proses. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, nih, kita semua ini pasti didasari dari sebenarnya ada 5. Nanti yang terakhir itu saya tambahi sendiri. Mungkin ada yang bisa menebak yang bagian bawah itu isinya apa nih? Huruf akhirnya adalah G. Belakangnya G. G. Teka-teki. Huruf depan. Depan. Iya, biasanya depan. Ini memang sengaja belakang. Menilai kecerdasan sampean secara Saya browsing sih. Kalau menolong terlalu panjang, Ustazah. Terlalu banyak. tegang itu. Tegang. Monggo silakan. Gampang ini.
gampang, Nggak bisa. Pang. Apa bahasa itu siro? gampang bisa. Kalau gampang, 8 huruf, 8 huruf. gampang bisa nih. Bisa kan? Bisa. Ustadz Waris Ayo dipanggil. mengusulkan gampang. Siang kurang. Kurang. Senang. Senang. Itu Sama kesenangan. Senang banget. Goyang Ini kebutuhan kita kok ini memang. Ini memang tambahan. Tapi kalau menurut ketenangan nggak ada an-nya. Tenang. 6. Ini kalau menurut teori ini ada ini saja. Ini saya tambahi sendiri. Tapi nanti oh iya, insya Allah seperti itu sih jawabannya. Belum ada yang tahu. Hadis mungkin dari hadis. Oh bukan ada. dari hadis. Oh dari hadis. Ya kemarin Loh, pengalaman goyang. Hadis nggak sopan. Hadis tolong guru hadis dan alisan. Kok diam? Menemukan Digoyang. Oh paling cabang itu cabang. Clue. Sudah. Clue. Mungkin dari mana? Dari belakang. Dari depan. 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 Tengah nggak apa-apa. Ya tengah Orang tengah. depan. Depannya BB. Gitu, depannya berjuang. Kurang. sing enak ya begadang Bu. Bengong. Pas tapi enggak ya? Oh ini kayak kelebihan satu ini sepertinya. Bingung. Gila langsung belajar ini jawabannya ini kayaknya kalau mau dijawab bersaing ya. Bersaing nanti bisa berkaitan dengan penguasaan. Jadi jawabannya itu sebenarnya dikurangi satu slotnya. Jawabannya adalah beruang. Ya. Ini kan kita semua kan butuh uang nih. Tapi kalau ditaruh di bawah ya bunuangnya. Nanti takutnya nanti itu apa terlalu duniawi Hari gitu. teratasnya adalah beruang. Iya. Penting bisa hidup kita. Oke, kita lanjutkan ke posisi kontrol. Mungkin ada yang masih ingat ada posisi kontrol ini? Ada 5 posisi kontrol menurut Mr. Mu'arif, maaf nggih. Dr. William Glaser. Kan smiling. Ya namanya. Dia namanya Yang pokoknya ada 5 nggih. Saya ingatkan kembali nggih. Ini. Nah, ingat istilah ini mungkin nggih. Nah, mana yang paling ini? Yang paling ideal, Manajer, teman, manajer. Ya. Manajer nggih. Karena kalau kita memposisikan ini sebenarnya bukan hanya untuk murid, tapi kalau kita memposisikan ini posisi kontrol ini untuk anak kita, insya Allah juga bisa menciptakan budaya positif di keluarga nggih. Nah, jadi untuk posisi manajer ini kita tuh mengusahakan adanya diskusi, menganalisis kebutuhan, kemudian anak atau murid itu akan merasa mereka tuh dipahami. Jadi mereka terbuka, kemudian bisa mempertanggungjawabkan perilakunya sehingga menemukan solusi dari masalahnya. Kalau manajer. Kalau mungkin kalau teman, nah tadi kan saya mengatakan teman, khawatirnya tuh mereka hanya, walah nanti pasti misalkan sama siapa nih misalkan Ustazah Iva misalkan Ustazah Iva pasti memaklumi salahku, nah misalkan seperti itu. Kalau ini manajer dia ada diskusinya, nanti akan kita sedikit praktikkan gitu, bagaimana triknya. Nah ini ini mungkin Bapak Ibu wali kelas pada awal tahun ajaran kemarin sudah mempraktikkan tentang keyakinan kelas nih. Nah, kenapa sebelumnya kan kita membuat peraturan kelas? Kenapa kok sekarang kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas? Jadi seperti contohnya ini, pertanyaan terkait mengapa kita memilih menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Alasannya apa nih? Kok kita pakai keamanan, keselamatan? Jangan disuruh Pak Polisi. Nah, itu peraturan. Nah,
berkaitan dengan keyakinan sama nilai tadi, nilai-nilai kebajikan berarti berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Tadi betul nih jawabannya. Nah, kemudian kalau ini mengapa kita mencuci tangan setiap saat? Kebersihan. Sama apa nilai apa lagi? Selain kebersihan? Keimanan. Iya. Kebersihan. Iya. Wah, religius banget ya. Ayo, kabarin mulai Safira. Samira. Apalagi selain kebersihan? Kebersihan, kesehatan. Nah, betul, kesehatan. Samira rek. Dewi lan bonus Nah, ini tadi alasannya kenapa kita menggunakan mohon maaf batuk. Nah, kenapa menggunakan keyakinan, gitu, bukan peraturan. Seperti tadi nilai yang kita ambil sebagai contoh dari penggunaan helm dan juga cuci tangan tadi, karena mengandung keyakinan nilai keselamatan atau kesehatan. Nah, itu adalah nilai kebajikan yang kita secara tidak langsung itu kita sepakati bersama. Terlepas dari kita itu beragam dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nah, jadi kalau keyakinan itu, ini kan kita kan kayak refleks sendiri. Memang kita kepingin bersih, kepingin sehat. Nah, itu termasuk sudah ada motivasi dari diri kita, bukan karena beda dengan peraturan ya. Peraturan kan tertulis. Jadi kadang aja kita pingin sepedaan tuh nggak pakai helm biar isis, biar enak, toleh-tolehnya nggak berat. Nah, Ya. Aku gak tau helm. Lali. Mister lali. Mbak Bemu ya apa helm? Aneh. Lupa ngenyet, harus dinyet, harus. Ayo apa maksudnya Mbak Bemu helm? bisa jalan. Oh iya. Mister tambah lali kan helm itu. Dua helm deh. Nah, ini agak sedikit kompleks nih, karena ini berkaitan dengan mengurutkan bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Mungkin agak sedikit awam untuk Bapak Ibu karyawan, mungkin Bapak Ibu guru bisa membantu untuk mengurutkannya. Dimulai dengan apa dulu? Oh, yang pertama apa? Nggih, yang pertama ini ada 5 nih, 5 urutan. Nomor 2. Nomor 2. Terus Nomor 1. satu. Nomor 3, nomor 5. Nomor Menjadikan 215. Nomor 5, ya 215. 215 4. Oke, nggih. 1, 5. Udah gak dikasih nomor. Iya, nomornya belum. Baik, ini nggih jawabannya langsung saja. Ini. Peraturan dulu. Nggih, jadi kita memang anak-anak kalian ingin peraturannya seperti apa? Memang diawali dari itu dulu nggak apa-apa. Nah, kemudian kita menyarikan peraturan itu menjadi suatu keyakinan, gitu. Jadi semacam kita menyimpulkan, oh peraturannya misalkan dilarang makan di kelas, berarti nilainya yang ingin diambil apa? Berarti kan kesopanan, gitu, kenyamanan, nah seperti itu. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, anak-anak sopan itu sikapnya seperti apa? Nah, itu kita jelaskan dulu. Kadang anak-anak tuh bisa memberikan peraturan, tapi belum bisa gimana sih perilaku yang benar itu atau yang diinginkan oleh seluruh anggota kelas. Nah, itu jadi kita perlu mendiskusikan dulu, sekaligus peran mereka sebagai warga kelas seperti apa. Nah, kemudian kita cek lagi keyakinannya seperti apa. Ini saya mau memberikan sedikit contoh untuk praktik dari keyakinan kelas ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nggih. Jadi bentuknya itu bukan berupa, mohon maaf ini mungkin perkataan, misalkan harus sopan, senyum, salam. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih ke kalimat positif. Jadi dari berbagai peraturan disarikan menjadi nilai-nilainya, kemudian kita bikin kalimat positif. Kami meyakini bahwa penting untuk saling menghargai. Nah, seperti itu. Kemudian kalau rasa aman mungkin tadi berkaitan, yang nomor 3 ini kan mungkin berkaitan dengan mengembalikan barang setelah
pinjam bolpen temannya atau apa. Nah, ini pakai seperti ini. Jadi wujudnya seperti ini dari keyakinan kelasnya. Buat kalimat. Oke, ya. Ini sekaligus melanjutkan dari Ustadz Taufik sama Ustadz Zainal nih. Jadi waktu itu kan insya Allah belum ada contohnya alimannya seperti apa. Nah, jadi saya lihat di kelas-kelas itu masih berupa kata, kebanyakan berupa kata. Jadi untuk praktiknya, nih, jadi seperti ini. Melanjutkan Bu Anda. Jadi, amin. Ustazah Alif, juga Ustazah Arif. Bu Jari ini sampai ya melanjutkan. Dari Kalau nggak terbatas usia, mungkin Ustadz Adenin dan juga Ustadz Mualim juga bisa. Nggak bisa sekali lah. Wali kelas. Nggih. Sahabat ngerjakan apa pendidi aja dan selesai dong. Aku jadi yang bagianannya. Bagian apa dari Bu Maya? Iya, bagian dari Maya. bagian sponsor tadi. Lah iya, Samira. Apa pariwete ya penggerak. Sampean Oh. ndang ibu merayu Bu Leli ribete Samira kok. Guru dan karyawan. Samira separuh, apa seprapat. Ya Allah. 100% loh. Harapan. Jadi lulus guru penggerak apa itu? Samira. Nah, tadi setelah pendidikan restitusi tadi berkaitan dengan ini, nggih. Apa namanya? Penerapan keyakinan dari dalam diri. Nah, ini lagi-lagi tentang teori dari Diane Gosen ya. Ini sangat terkenal sekali. Orang bikin. Mungkin alumni nggak di sini. Kalau Gosennya juga sudah ada. Dari Pak Maris ya. Nggih. Nah, ini ada tahapan nih yang memudahkan kita sebagai guru dan juga kita juga secara keseluruhan sebagai orang tua untuk menerapkan atau menyiapkan anak-anak ini bisa melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi. Nggih. Segitiga. Nah, ini yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Saya mungkin bisa minta tolong Ustazah Yeni sebagai model model demo. Enggak, model demo. Misalkan Ustazah Yeni ini tertidur pada saat jam rapat, waktu rapat. Nah, Suruhan. Ustazah Yeni, Iya, Ustazah. iya, ini saya mau diskusi sebentar, boleh? Iya. Oh ya, silakan. Bisa kesini dulu? Majuin kelas. Kenapa Anda waktu rapat kok tidur? Ini kasih turun. Ada yang gebrak mana Mbak Mel? Gini aja. Gini aja. Bajunya itu beneran. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas dari Ustazah Yani yang tadi tertidur di saat jam rapat ya, dan menutupi. Nggak kelihatan. Ya. Jangan. Sebelah sana loh bunyinya sana. Di sini juga. Iya. Serahkan Bu. Nah, itu nanti nggak kelihatan. Maksudnya biar kelihatan kita berdua sedang Iya. diskusi. Kan modelnya ya. Nah, maaf ya, ini saya pakai istilah itu aja sebagai guru dan murid saja. Iya. Pantes kok. Maaf ya kalau menjambal dengan panggilan Yeni. Oh, panggilannya Wati saja. Iya, iya, betul-betul. Biar teringat dengan panggilan dari suaminya. Iya. Maaf ya. Wati, kenapa kamu tadi tertidur? Iya Bu, kemarin itu ngantuk ngerjain PR. Oh, PR itu pekerjaan rumah. Kira-kira pekerjaan rumahnya Wati ngapain ya? Kerjanya itu banyak, ada guru tuh yang setiap hari tuh ngasih PR terus sampai saya pusing. Oh, iya. Saya paham kamu mungkin kelelahan dan saya dulu juga pernah kok sampai merasa capek dan akhirnya tertidur di kelas. Ya. Jadi saya rasa kamu bukan hanya kamu saja yang bisa melakukan kesalahan tersebut. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi dia tuh dari diskusi ini tadi, dia akan merasa kalau, oh iya, berarti nggak hanya aku saja yang salah. Guruku juga pernah punya pengalaman seperti itu. Besok Nah. lanjut tidur lagi lah. Selalu dimaklumi. Nah, kemudian tadi juga ada pernyataannya dari si murid tadi, kenapa alasannya dia tertidur. Nah, kemudian yang terakhir,
Nah, menanyakan keyakinan. Nah, saya lanjutkan nggih. Oke. Wati, jadi gini, kamu tahu nggak kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Tidur di kelas. Itu tidak menghargai bapak ibu guru yang sedang mengajar. Oh iya, betul. Oke. Nah, betul ya. Tadi seperti itu contohnya. Jadi ini tadi berarti Wati ini melanggar dari keyakinan kelas kita yang pertama untuk saling bisa menghargai. Jadi saya lanjutkan lagi, nggih. Iya Wati, benar. Kamu sudah melanggar keyakinan bahwa kita harus saling menghargai. Dengan kamu tertidur di kelas, teman-temanmu akhirnya mengalihkan perhatian ke kamu dan pelajaran tidak bisa terselenggara dengan baik. Gitu ya Yeni. Wati, maaf. Nah, kira-kira bisa nggak kamu memanajemen waktumu supaya tidak sampai tertidur lagi di kelas? Insya Allah bisa, Bu. Oh iya, apa yang akan kamu usahakan? Itu mengatur jam belajar sama jam mengaji di rumah. Oh iya. Oke Wati, silakan kamu kalau mau aja boleh atau kembali ke kamu. Terima kasih ya Wati. Semoga kamu bisa berubah menjadi yang lebih baik. Amin. Silakan Wati. Wati. Oke, tepuk tangan dong untuk Ustazah ini betul. Tapi kenapa ya ngaji di Gimana ngajinya, Wati? jilid satu. Ngaji sama Ustazah Rahmat Asuci. Baik, Ustadz-ustazah, guru karyawan, itu tadi mungkin sekilas ya untuk menguatkan pengetahuan kita terkait budaya positif. Semoga dari diskusi kita ini kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih positif juga di lingkungan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menutup dan mengakhiri kegiatan kita, mari kita tutup kegiatan ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk kegiatan ini sudah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan bantuannya. Mohon izin saya tutup acara ini dengan salam, nggih. Dengan hamdalah. Nggih, hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin foto pengarap. Sukses. Upin. Masih di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa kelas 7C, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas ya. Kenapa istilahnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya? Yang tahu? Tahu ya. Jadi kalau peraturan itu kalian merasa terpaksa nggak sih? Iya. Nah, kita ganti istilahnya dengan keyakinan kelas. Kalau istilahnya keyakinan kelas, berarti kita nanti akan mencari kesepakatan di antara kita apa yang akan kita yakini pada saat kita berkegiatan di kelas ini. Sudah siap? Sudah. Siapa sudah siap? Oke, mempersiapkan dulu ya. Nah, kalau sudah siap, tolong kalian menyiapkan ballpoint ya. Sudah. Ada yang belum? Silakan dibaca tak apa-apa. Nah, ini kalian tahu apa namanya? Sticky notes ya. Nah, nanti sticky notes ini akan kalian isi dengan peraturan ya. Kalau
yang belum dipahami dari pernyataan ini tadi? Ya, silakan Nabila. Ditulis peraturan yang diinginkan. Ya. Oke, baik, saya jelas lagi ya. Nah, mungkin kalian menginginkan peraturan ini dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kalian tuliskan di sini ya. Boleh lebih dari satu kalimat ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini warnanya orange. Abu-abu. Nah, orange warna singa. Kuning kan? Oh ya, yang ditempel yang ada tempelnya ini ya, biru nanti terbalik. Tadi aku minta buat apa? Balik. Ada deh. Boleh satu atau dua kalimat. Tidak usah. Oh ya, ini ada yang mengingatkan apakah boleh diberi nama tidak atau tidak apa ya? Boleh. Kenapa? Nah, sudah langsung nempel di sini ya. Jadi nanti papan ini akan berisi beragam pendapat kalian seputar peraturan yang kalian inginkan. Nanti kemungkinan bisa jadi ada yang sama, nanti akan kita satukan. Intinya kalian mengharapkan seperti apa ya. Ya, silakan kalau sudah papan. Kalau bisa jangan terlalu berjauhan ya. Saya nanti. Nah. Nah. Silakan yang sudah bisa kembali ke tempat duduknya. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Ada yang belum? Sudah semua ya. Baik, saya bacakan satu persatu. Ini tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh makan. Makan. Kemudian
rame. Makan sudah ya. Terus jaga perilaku, jangan membuang sampah. Jangan membuang sampah. Yang membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu jaga. Iya, ini alatnya adalah dijaga perilaku. Iya, jangan membuang sampah sembarangan. Kenapa? Nanya dong. Kemudian dilarang teriak sama dengan rame, dilarang memotong pembicaraan, dilarang berlarian, memotong pembicaraan. Kalau misalkan gini, itu kan ada gempa, terus ada ngomong, sama boleh dipotong. Oh, dia mau adanya Ini kakaknya Bun mau ambil HP terus diserahkan ke kakaknya karena kakaknya nggak itu Bibi monggo-monggo. yang ambil HP siapa di sini? Iya sama Gusti. Tidak boleh rame, jangan buka tempat waktu. Ini mohon maaf ya, agak berkepanjangan karena harus di. Oh iya, maaf. Terima kasih. Kemudian sama kurang tolong pikan naikkan kursi dalam meja. Ya, sudah kita berapa? Dalam berapa? Kalau kan sudah ada yang ngobrol. Atau ngobrol. Kemudian lari-lari seperti sama rame ya, pakai sepatu cacing ya apa itu, tidak boleh lari, kompak, tidak fisik, tidak berteman, sama terus satu. Berarti hampir mirip. Kompak dalam segala hal, termasuk pada saat ulangan. Ya, kalau ulangan boleh ya? Boleh. Nah, ini bermacam-macam jawabannya, tapi kalau disatukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kalimat yang sama dari berapa ini ya nanti dari ini? 21. Berarti ya lebih mirip semua ya. Mirip. Nah, dari beberapa pernyataan ini kan banyak yang mengandung kalimat negatif ya. Tidak itu kan negatif, tidak dilarang. Ini kan karena sifatnya peraturan, kebanyakan itu memang menggunakan kalimat-kalimat negatif ya. Nah, sedangkan manusia itu kalau ya kalau diberi kalimat negatif ya salah
positif. Ya. Tidak boleh makan, berarti apa? Boleh makan saat istirahat. Jadi makan saat istirahat. Jadi bedanya itu dihapus. Ya, jadi ininya bisa dihilangkan. Berarti berkata kasar. Kan ya, maksudnya berkata sopan, dan santun. Masa tadi ingat seperti ini saja ya. Dilarang soal promosi kelas berarti Tapi dihapus itu. boleh tapi dihapus berarti menjaga Menjaga protokol dengan baik. nah jaga properti kelas jaga properti dilarang tidur boleh istirahat saat nah waktu senggang baca istirahat saat istirahat tidak boleh ramai atau ngobrol. Boleh betul saya ikut tugas. Boleh kalau tidak punya tugas. Berarti ini aja ya. Berarti berbicara sesuai kondisi ya. Bicara sesuai kondisi. Jaga perilaku sudah ini ya sudah positif ya, tapi siapa ya pakai kalimat ini ya, jaga perilaku. Nah ini pesannya siapa ya? Ya, apa? Jaga ada dua ini jaga perilaku saat ada guru di kelas dengan jangan membuang sampah sembarangan. Pesannya siapa? Saya ingat ya. Yang ini. Tapi yang atasnya yang jaga perilaku sudah positif ini. Nah, terus jangan buang sampah sembarangan. Nah, buang sampah pada tempatnya. Tempatnya misalkan di loker boleh, di loker boleh. Buang sampah pada tong sampah. Nah, di tempat sampah ya. Buang sampah di tempat sampah. Tidak memotong pembicaraan. Saat Ini maaf ya, kalau ini apakah bisa masuk konteks ini? dia Bisa. Terus mengerjakan tugas tepat waktu bisa ya, sudah positif ya. Nah, ini mengumpulkan tugas tepat waktu yang ada pakai kamu dah datang tepat waktu. Nah, memakai tips bekal, berarti kalimatnya sudah positif. Kompak dan segala juga sudah positif ya. Nah, dari beberapa kalimat yang sudah positif tadi kita rangkum ya menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan itu istilahnya nilai kebaikan yang harus kita yakini bersama-sama. Nah, makan saat istirahat itu berkaitan dengan apa? Nilainya misalkan gini, maaf ya kalau mungkin ada yang belum paham. Kalau misalkan kita memakai helm itu berkaitan dengan nilai apa yang kita yakini? Apa? Berkendara. Terus apalagi untuk apa? Nah, keselamatan. Jadi itu yang maksudnya itu seperti keselamatan, kemudian kalau misalkan kita cuci tangan setiap saat itu berkaitan dengan nilai apa? Kebersihan. Apalagi kebersihan? Nah, pinter kesehatan. Nah, ini contoh-contoh
berbicara sesuai kondisi termasuk kesopanan. Ya, karena disiplin juga bisa menjaga perilaku. Disiplin mau kepanan. Kemudian buang sampah di tempat sampah. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Kesopanan. Disiplin. Ya, kepanan. Nomor jalan juga tepat waktu. Disiplin. Kemudian juga tepat waktu. Disiplin. Kompak dalam segala hal. Apa? Kekeluargaan. Disiplin. Kenapa Vila? Kekeluargaan. Apa? Ke Itu. kekompakan. Kekompakan itu loh. Kompak dalam segala hal berarti termasuk kompak berarti kebersamaan. Nah, kalau sekedar apa namanya, ini kan satu kata ini kan maksudnya gimana disiplin nanti lupa ya. Nah, ini terapkan apa? Nah, misalkan nggak disiplin, berarti berkaitan apa aja? Kegiatannya hanya apa aja? Jangan pakai kalimat negatif. Nah, datang tepat waktu. Kemudian tugas. Apa lagi? Apa? Oh iya, pinter. Apa atribut ya? Pakaian. Memakai pakaian sesuai. Ya. Pakaian. Apa lagi? Jangan ya, bisa berpulang ya. Kenapa? Minum sama jalan. Kayak udah apa lagi tuh ya? Makan. Oh iya. Aturan makan dan apa istirahat ya? Tidur lah istirahat. Nah sudah ya, cukup ya. Kalau Arum mesti ya. Kesopanan apa lagi tadi? Tentang berkata nih, berkata terus bicara sama saya. Bicara ya. Bicara. Apa lagi? Kalau pakaiannya sopan bisa ya, pakaian juga bisa. Ya, Memakai pakaian sopan. ya. Jadi kalau pakaiannya ada yang bukan sampai kelihatan ininya kan tidak pakai film. Ya. Apa lagi? Pakaiannya. Kemudian kerapian berarti berkaitan dengan kebersihan pada proses. Pakaiannya juga bisa. Terus ini ya, properti kelas. Properti. Kemudian kalau kebersihan, properti juga. Berarti harus dibawa pulang semua biar bersih. Kosong. Dan bisa ya. Kemudian apa? Sampah. Bajunya bersih enggak? Bajunya bersih? Nah, ya. Jadi pakaian sudah termasuk kesopanan, kerapian dan juga kebersihan. Disiplin. Kalau isi dompet
bersih. Jangan ya, kalau dompet kan ada isinya. Gusti, ya. Mau ngapain ya? Mau ada jajan. Terus kebersamaan. Ini berkaitan dengan kompak. Berarti apa lagi ya? Nanti apa lagi? Nanti bullying. Apa lagi? Bullying itu banyak ya, sama ini. Kekerasan ya? Kekerasan. Iya. Ini berarti harus toleransi. Sama jangan ada kekerasan di antara kita. Apa? Ya, bisa dipahami dari ini. Jadi pada nilai ini contohnya perilaku yang kalian lakukan seperti ini ya. Nah, ini kita sudah menuju ke akhir dari pembuatan keyakinan kelas ya. Ini kita menyatukan dalam sebuah kalimat ya. Mungkin ada yang sudah mulai lelah, bisa fokus lagi sebentar. Maka apa itu? Ya boleh. Ini kira-kira waktunya di kelas 7C sebelah mana? Belum buat ya? Belum. Ini berarti bisa memfasilitasi kalian buat membuat keyakinan kelas ya. Besok ada itu kan kegiatan rumah bersih kan? Oke. Nah, ini ke kalimatnya ya. Ini kita awali dengan karena ini kesepakatan bersama. Berarti kami karena keyakinan. Berarti kalimatnya meyakini untuk apa ya? Yang disiplin ya. Untuk disiplin disiplin dalam ini apa ini? Dalam memanfaatkan waktu ya. Dalam manajemen waktu. Kemudian ini juga kesopanan ya. Kami meyakini kesopanan menjadi upaya dalam berbicara dan berpakaian. Kemudian kerapian, kebersihan jadi satu nggak apa ya? Kan hampir mirip ya. Kami meyakini bahwa kebersihan
kami buat bersama membuat. Nah, boleh ya Pak, boleh. Jadi anak saya juga boleh. Ya, jadi ini kalau persamaan membuat kami menjadi yang terbaik. Nah, berarti sudah ya selesai. Ada berapa keyakinan kelas kita? 6. Ini tapi nilai dibagikan. Kalau yang ini ke keyakinan kelas berarti ada 5 4 4 3 2 1 berapa? 5. Coba ya kita beri nomor ya berapa? 4. Sama seperti dengan sekolah kita. Sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Yeni Karismawati selaku rekan sejawat dari Ustazah Handa. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait diseminasi budaya positif yang telah dilakukan Ustazah Handa di SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Di sini saya memperoleh banyak sekali pengetahuan, terutama pengetahuan tentang topik segitiga restitusi dan juga topik keyakinan kelas yang bisa diterapkan oleh murid di SMP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arizatul Malikil Ula dari kelas 7C. Saya sangat senang dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini baru pertama kalinya saya membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang termotivasi dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.